Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Jumpa lagi. Kita bagi-bagi cerita lagi ya. Ngopi-ngopi santai. Jadi kita ulang-ulang lagi. Kita kaji tentang intuisi ya. Banyak kemarin teman-teman yang bertanya, "Bang, apakah semua orang itu memiliki intuisi?" Ya, semua orang memiliki. Baik dia paham ataupun gak paham ya. Baik dia belajar ataupun gak belajar. Baik dia peka ataupun gak peka. Semua orang memiliki intuisi. Apakah intuisi bisa dipelajari? Ya tergantung. Apakah kita ada rasa ingin tahu? Nah, kalau kita cuek gimana kita mau mempelajarinya? Tapi kalau di hati ini kepingin aku lebih dalam lagi tahunya, ya kan? Jadi kita kupas lagi ya, intuisi itu apa sih Bang? Mungkin banyak yang bingung. Ya saya pun intuisi itu baru akhir-akhir ini saya paham ya. Ibaratnya gini loh, kita udah dapat tapi kita nggak paham bahwa itu bentuknya intuisi. Nah, setelah sekian lama kita pelajari, oh ini ada ciri-cirinya pada diriku, berarti aku sudah dapat gitu ya. Oh rupanya namanya intuisi, baru paham kita ya. Jadi ketika saya cari di Wikipedia, intuisi itu adalah istilah atau kemampuan ya. Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Jadi kepahaman, pengetahuan akan sesuatu tanpa penalaran. Maknanya ya tanpa dipikirkan. Ya, ibaratnya bukan dari kemampuan diri kita, nggak pernah terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba muncul gitu ya. Kata intuisi berasal dari kata kerja Latin intuere ya, yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan. Jadi makna atau arti intuisi adalah mempertimbangkan, atau dari bahasa Inggris intuit, yakni untuk merenungkan ya. Kalau di Islam intuisi itu ada nggak Bang? Ya cari aja di Al-Quran, berapa banyak Al-Quran. Allah menjelaskan, Allah menyuruh, malah diperintahkan kita ya untuk mengasah, untuk membaca intuisi kita. Di mana tuh Bang kalimat intuisi di Al-Quran? Cari aja ayat yang ada kalimatnya. Tidakkah kamu memikirkan? Tidakkah kamu berpikir? Tidakkah kamu memikirkan? Tidakkah kamu menggunakan akal pikiranmu? Nah, di situ kan maknanya merenungkan juga ya, atau tafakur. Disuruh ya kita tafakur. Jadi mungkin beda istilah aja, beda kata ya. Kalau di Islam kita ya tafakur, tafakur diri, tafakur alam, tafakur semesta, tafakur kejadian hidup ya. Jadi ini yang harus kita pahami, tanda-tandanya, ciri-cirinya, ya kan? Biasanya intuisi itu bentuknya perintah, tapi bisa juga lebih luas, ya. Bisa lebih luas, bisa suatu pengetahuan yang di luar nalar ya. Seperti firasat, bisa juga itu bentuknya intuisi. Sesuatu yang belum terjadi kita udah tahu, nah itu juga intuisi. Jadi tinggal bagaimana kita memahami, ada gak ciri-ciri itu, kenalin. Ya, biasanya ketika teman-teman disuruh sesuatu oleh gerak hati kita ya, awalnya gak kepikiran nih, gak ada keinginan, gak ada niat, gak ada pikiran, gak ada angan, gak ada rencana, tiba-tiba kok tergerak aja hati gitu ya, melakukan sesuatu.
disuruhlah kita kemana gitu ya. Tiba-tiba ketika kita ikuti dorongan hati itu, ketemu tuh sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, seolah-olah ini yang ku cari selama ini. Kok bisa ketemunya di sini gitu ya. Berarti yang kamu lakukan tadi yang mengikuti intuisi. Karena di situ ada bentuk perintah. Tapi hanya bisa terbaca oleh orang-orang yang peka. Banyak ya. Nah, saya kasih contoh aja kalau ada ciri-ciri sama teman-temannya. Ketika ini sering terjadi, tapi banyak juga kita nggak paham gitu. Misalnya gini, berderinglah telepon kita. Belum kita ambil telepon kita, belum kita angkat telepon kita, tapi kita udah tahu yang nelpon ini siapa. Entah teman kita, entah adik kita, entah orang tua kita. Langsung berdesir di hati kita seolah-olah berkata, itu si Fulan yang nelpon. Akhirnya kamu datangi di mana kamu letakkan handphone. Begitu kamu angkat, bener ini nomor dari yang nelpon dari si Fulan. Ya. Berarti kamu sudah dapat kabar berita. Itu pengetahuan yang tanpa penalaran. Ya, apalagi Bang, sering terjadi di YouTube saya. Teman-teman tuh terdorong hati kayak bukalah YouTube gitu ya. Kalian punya masalah, kalian punya suatu pertanyaan, kalian punya suatu ibaratnya tanda tanya dalam hidup ini. Buntulah hati kalian, akal kalian, pikiran kalian. Tiba-tiba kayak terdorong, cobalah buka YouTube. Nah, scroll YouTube ketemu yuk channel saya. Ketika kalian nonton channel saya, dapat kalian jawaban. Alhamdulillah Bang, inilah yang ku cari selama ini. Alhamdulillah Bang, lewat video Bang Andi saya dapat jawaban. Berarti kalian sudah mengikuti intuisi. Intuisi itu kalau kita ikuti, happy kita. Pasti dalam kebenaran. Ya. Apalagi? Intuisi bisa dalam bentuk visual. Seperti ada ya, kalau bahasa saya kayak nonton layar tancap ya. Seperti ada suatu gambaran dikasih tahu dalam bentuk visual. Bisa juga dalam bentuk bisikan ya. Dalam hati kita tuh kayak ada yang nyuruh, dia ngomong begini, dia ngomong begitu. Tapi bagi orang-orang yang peka intuisi, dia nggak akan langsung ngikut gitu. Nah di sini dia menimbangkan. Nah disitulah makna intuisi. Mempertimbangkan ini dari suara siapa ini. Ini perintah dari mana ini? Ini benar nggak ini? Ya kan? Akhirnya dia merenung-renungkan. Nah, ketika dia semakin hafal, semakin kenal, maka dia akan paham arahnya kemana. Sama halnya seperti teman-teman hendak keluar rumah, tiba-tiba hati itu berat. Kok berat ya aku mau keluar rumah ya? Tapi kalian nggak paham intuisi, kalian keluar juga. Begitu keluar rumah, terjadilah hal yang nggak diinginkan di luar. Entah kecelakaan kita, entah kecopetan kita, entah ada aja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Karena dalam dirimu tadi sudah ada perintah, nggak boleh keluar. Tapi karena kalian nggak paham, keluar juga. Nah ketika kalian keluar nggak happy. Orang-orang yang menolak intuisinya pasti nggak happy. Ya. Dan itu kan sering terjadi dalam hidup. Cuma kita nggak paham itu bentuknya intuisi. Apalagi Bang contoh-contoh intuisi. Seringlah kita, saya ulang-ulang lagi ya. Kita masak kopi, masak air, mau buat kopi, ya kan? Akhirnya ngobrol kita di teras rumah. Lupa kita air di dapur itu. Tiba-tiba kok, aku kok kayak orang blank ya. Tiba-tiba kok disuruh ke dapur ya. Akhirnya pergi ke dapur, bingung kita, ngapain aku ke dapur ya? Kok ada perintah suruh ke dapur? Nah, begitu kita sampai dapur, baru kita tahu. Rupanya
apa air yang kita masak tadi udah mendidih, udah mulai kering airnya, udah terlalu lama, kompor nyala terus ya kan. Itu ibu-ibu lah, bagi yang sering masak tuh lupa dia masakannya, tiba-tiba kayak ada dorongan, ke dapur kamu sekarang, akhirnya ke dapur dia, ya kan. Itu bentuknya intuisi juga. Jadi pengetahuan yang tanpa nalar, pengetahuan yang tanpa kita pahami, tapi ketika diikuti makin terbuka dia, ya. Baru diterjemahkan dia. Oh ini apa maknanya, ya kan? Selama ini nggak tahu kita disuruh apa gitu kan. Jadi coba dihafal-hafal ya. Tanda-tanda intuisi itu sedang aktif. Bisa dalam bentuk visual, gambaran-gambaran seperti puzzle acak dia ya kan. Tapi nanti ketika kamu bisa paham polanya, dia jadi nyatu itu ya, kayak di film. Awalnya acak bang, nggak jelas bang. Tapi ketika ku satukan itu jadi suatu bentuk visual yang utuh gitu ya. Oh gini. Nah, bisa juga dalam bentuk suara, dorongan hati, ya kan? Disuruh begini, disuruh begitu. Nah, yang contoh visual gimana tuh bang? Yang contohnya begini. Kita lagi sibuk kerja, lagi ngapain aja lah ya, lagi beraktivitas. Kok tiba-tiba aku terlintas wajah adikku ya bang? Muncul wajahnya itu dalam pikiranku ya. Dalam kepalaku ini kok wajah adikku muncul. Tapi selintas aja itu. Ya. Nah, tanpa kita sadari nggak sampai 5 menit, nggak sampai 10 menit. Adik kita dari kota lain misalnya ya kan. Tiba-tiba udah depan rumah dia. Udah datang dia. Nah, berarti kamu sebelumnya intuisimu sudah aktif. Sudah dikasih tahu. Ya. Nah, ini intuisi ini ya lebih kepada kesadaran. Kesadaran itu tak tersekat ruang dan waktu. Ya. Kalau kita udah paham kesadaran ini, wah mantap lah. Melihat tanpa mata, mendengar tanpa telinga, bicara tanpa kata. Seperti apa tuh bang bicara yang tanpa kata? Ya contoh, mungkin teman-teman pernah nih jumpa seseorang, kok di situ hati kita tuh kayak tergerak, terdorong, kayak nampaknya dia lagi susah ini. Cobalah kamu keluarkan sedikit rezekimu, kau kasihlah dia, sedekahlah sama dia, ya kan? Memang orangnya nggak bicara dia sedang susah, dia nggak menampakkan kesusahannya. Tapi ketika kamu tergerak hati, suruh kasih. Dalam hati itu kayak dia lagi susah itu. Kasihlah. Akhirnya kamu keluarkan sedikit rezeki yang ada pada dirimu, kamu berbagi gitu. Kamu kasih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ada perintah ngasih, ya udah kasih aja. Nah, ketika kamu sudah memberi, kamu sudah mengasih, baru orang tersebut bercerita. Alhamdulillah saya tertolong, untunglah kamu bantu. Susu anak saya udah habis katanya. Ini dengan rezeki yang kamu kasih ini saya bisa beli susu anak saya katanya. Di situ kita jadi terkejut ya. Terkejut dalam hati, ya Allah kok bisa pas ya Allah. Padahal sebelumnya aku gak tahu dia susah. Aku gak tahu dia lagi butuh. Tapi kok ada di hati ini suruh kasih. Nah ketika kamu memberi, orang itu baru cerita. Berarti itu intuisi. Itu sudah bicara tanpa kata. Gimana tuh bang bicara tanpa kata? Mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, ya kan? Jiwa dia udah ngomong sama kita. Kamu sudah dengar keluh kesah hatinya. Ya. Makanya kita yang lebih ibaratnya apa ya? Lebih peka pada orang lain ya. Nggak usah ngomong udah tahu gitu ya. Sejatinya orang itu udah ngomong sebenarnya. Cuma secara verbal, secara lisan dia belum ngomong. Tapi secara kesadaran, secara energi, secara
batin ya orang ini udah ngomong sebenarnya, dan pesan itu udah sampai pada kita. Makanya kamu kayak ada dorongan gitu. Ada bang adikku bang, tiba-tiba aja kayak ada perintah, kasih tuh adikmu, ya. Padahal adikku nggak ngomong, lagi susah bang. Begitu ku kasih, ku keluarkan sedikit rezeki, waduh senang kali dia, bersyukur sekali dia bang. Apa dia bilang, alhamdulillah bang, untung ada uang abang nih. Pas pula lagi habis susu anakku katanya. Nah di situ kita bersyukur ya. Alhamdulillah intuisi kita tuh bisa membaca pada hal kebaikan. Itu juga ciri-ciri intuisi. Ya. Apalagi membaca energi, membaca vibrasi, membaca rasa. Itu semuanya intuisi semua. Ya kan? Mungkin kita jumpa orang baru, kita jumpa orang yang baru kita kenal. Kok aku rasanya gak nyaman dekat orang ini ya. Padahal orang ini gak ada masalah dengan aku. Padahal orang ini gak ada ibaratnya sombong atau gimana. Gak sombong juga. Tapi kok batinku berkata jangan dekat-dekat. Jaga jarak dengan dia. Aku gak nyaman bang. Bisa dengan orang, bisa dengan tempat. Ya. Kok aku datang di tempat ini kok gak enak suasana hatiku. Berarti kan energinya udah terbaca dengan kita. Baik kita belajar maupun gak belajar. Berarti teman-teman intuisinya itu lagi aktif. Makanya tanda-tanda itu kita harus baca. Makanya kalau kita sudah aktif intuisi ini, hidup ini gak kagetan. Bakal terjadi begini, ya udah slow aja kita. Udah gak kaget lagi. Kenapa gak kaget? Udah dapat bocoran. Bakal begini, bakal begitu. Jadi gak terkejut batin lagi. Ya. Dapat musibah gak kaget. Dapat kesenangan, kebahagiaan gak kaget. Karena apa? Udah dapat berita dia. Intuisinya udah aktif. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki intuisi ini, ciri-ciri yang paling utama adalah pemikir. Pemikir itu bukan orang banyak pikiran. Ya. Makna pemikir dengan orang banyak pikiran beda. Bang, aku banyak masalah, kupikirkan semua masalah. Itu namanya banyak pikiran. Kalau pemikir ini orang yang suka membaca tanda. Ya, baca begini, nanti hal-hal kecil apapun semua dia cari tahu itu. Dia renungkan. Itu orang yang suka bertafakur. Bertafakur tuh bukan hanya di tempat sepi, baik dalam keramaian, dalam kesendirian, dalam segala aktivitas, segala sesuatu dia pikirkan itu. Ya, oh ini tandanya begini, apalagi ya selanjutnya. Oh udah begini bagaimana lagi ya. Jauh-jauh dia planning itu. Dia rencanakan, dia planning bakal begini, bakal begitu. Yang lebih enaknya lagi, dia belum ada plan, belum ada rencana, belum ada tahap demi tahap kejadian. Tapi dia sudah sampai. Yang itu yang lebih kuat itu. Contohnya gimana bang? Contohnya begini. Apapun yang akan terjadi dalam hidupnya seolah-olah dia udah dapat gitu. Dia udah di situ. Nah itu udah kuat itu. Kalau bahasa saya sih, jasadnya belum sampai, jiwanya udah duluan sampai. Jiwanya duluan yang sampai, baru jasadnya mengikuti di belakang. Ya. Contoh, kita akan ada suatu kebahagiaan. Bakal begini, bakal begitu. Tapi jiwamu udah sampai duluan nih. Walaupun jasadmu belum dapat. Jasadmu belum merasakan, tapi jiwamu udah sampai. Ya kan? Bang, aku lihat mobil warna putih, bang. Habis itu kayak terbayang, suatu saat aku juga dapat mobil seperti itu. Seolah-olah aku udah naik mobil itu, bang. Nah, nanti kita tinggal tunggu waktu aja. Terbukti nggak itu? Intuisimu benar nggak itu? Ya, kalau udah sering terjadi seperti itu, ini belum terjadi.
belum terjadi tapi kamu seolah-olah sudah di situ. Ya. Berarti kamu udah dapat pesan langit, udah dapat kabar berita, udah dapat bocoran, nggak kaget lagi. Ya kan? Ada tanda-tanda itu, semuanya ada tanda-tanda. Sebelum tidur ngantuk dulu, ya kan? Tandanya ngantuk. Oh, perintahnya apa? Yang akan terjadi tidur. Sebelum hujan mendung dulu, ya kan? Tanda-tanda semua itu. Ya. Sebelum kita buang air, mules dulu perut kita. Semua ada tanda. Ya. Sama halnya kematian. Sebelum mati ada juga tandanya. Ya. Jadi jangan sampai kita bilang semua nggak ada tanda. Kayak orang-orang tua zaman dulu. Dia tahu kapan dia mati. Ya. Dia mau pulang ke rahmatullah. Dia mau meninggal. Bisa sempat dia pesan-pesan ke anak cucunya. Kenapa orang tua zaman dulu itu kok intuisinya, kepekaan batinnya itu luar biasa. Karena mereka sering mengolah jiwanya. Ya. Banyak-banyak tafakur, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak merenungkan. Intinya merenungkan tadi. Kamu banyak zikir juga, kalau hanya sebatas sebutan gak kamu renungkan ya susah juga dapat. Ya. Pasti banyak lah teman-teman merasakan hal itu. Bang, aku kok terbayang wajah si Fulan. Tiba-tiba muncul si Fulan, bang. Atau aku terbayang wajah si Fulan, tiba-tiba telepon dia, bang. Berarti kan udah ada kabar ya. Sama halnya kita mau dapat rezeki yang besar, mau dapat rezeki yang luar biasa, mau dapat duit banyak, ya kan? Ada tanda semua itu, ya kan? Kalau saya perhatikan, kok malam ini aku happy ya, dadaku lapang ya. Kok malam ini aku rasanya bahagia, tapi nggak tahu nih bahagia karena apa. Kok malam ini beda ya? Itu udah mulai kita tuh menimbang-nimbang, merenungkan, ada apa ini ya? Ada apa ini? Kok happy tapi nggak tahu sebabnya karena apa ini? Ya udah tunggu aja besok. Ya kan? Begitu besok buka cek rekening ada duit masuk, ya kan? Banyak pula lagi tuh. Akhirnya saya tanya sama orangnya, Pak, kok banyak sekali ngirim uang ini? Apa nggak salah kirim, saya tanya. Saya pun nggak tahu Bang Andi. Perintahnya begitu katanya. Aduh. Dia aja bingung apalagi saya, ya kan. Banyak dikirim uang. Ya. Oh, rupanya tadi malam udah dapat tanda saya. Oh, rupanya tadi malam udah dikasih kabar saya. Jadi udah nggak terkejut lagi. Ya. Cuman kita tanya juga, jangan takutnya nanti orang salah kirim ya. Saya tanya, saya pun nggak tahu Bang Andi, perintahnya seperti itu katanya. Wah, udah dapat ilmu perintah. Enak kalau intuisi itu aktif ya. Oh, bakal terjadi begini, udah ada tandanya. Bakal terjadi begitu, udah ada tandanya, ya kan? Kita tinggal baca aja. Makanya tanda-tanda itu yang harus kita latih, kita peka, baca. Sama halnya seperti saya dulu ya. Ini saya ulang-ulang lagi. Dahulunya saya itu cari kerja, nggak dapat kerja. Sampai 2 hari saya keliling cari kerjaan, nggak dapat pekerjaan. Saya isi bensin saya itu, motor saya itu full. Dari pagi sampai sore saya keliling cari perusahaan pelayaran. Melamar saya satu persatu sampai habis minyak. Nggak juga dapat. Habis itu di hari kedua gitu juga. Nggak juga dapat. Nah di hari ketiga udah melempem kita, hilang semangatnya. Langsung ditanya istri saya, nggak cari kerja lagi Bang?
Saya bilang, malas lah saya, capek saya. Ini udah hilang semangat saya, udah saya cari semalam nggak ada juga. Udah 2 hari nggak ada. Lalu perintah hari ini apa? Disuruh ngopi. Ya, kamu kedai kopi aja, nggak usah cari kerja. Kamu ke kedai kopi aja. Ya Allah, kok perintahnya ke kedai kopi? Aku kan butuh kerjaan, ya kan? Tapi ya itu, karena intuisi itu sangat kuat, dorongan hati itu kan, ikutin. Nah begitu saya ke kedai kopi, rupanya banyak para pelaut ngumpul ya. Ada personalia pelayaran lagi cari karyawan. Nongkrong dia di kedai kopi karena di situ terkenal dengan pelaut banyak ngopi di situ. Akhirnya saya nguping-nguping lah. Saya datangi meja itu. Betul ya Pak? Lagi cari kru Pak? Ya kita lagi butuh cepat nih. Akhirnya apa? Dapat kerja saya. Itulah intuisi. Ketika kamu ikuti, kamu akan dalam kebenaran dan kebahagiaan. Ya. Ada yang bentuknya awalnya nggak tahu nih. Tapi ada juga yang udah tahu. Ya kalau yang tadi itu kan nggak tahu tuh. Ngapain aku ke kedai kopi? Nah, makanya di situ jadi renungan. Ya kan? Tapi ketika aku ikuti, kok aku happy ya. Banyaklah dalam hidup, dalam segala hal, baca tanda-tanda ya. Paling utama itu di suasana hati. Kenapa ya hari ini kok aku marah-marah aja ya? Kok ada apa ya? Kok rasanya nggak nyaman hatiku ya? Nah, atau hari ini kok happy ya? Kok aku nggak tahu nih bahagia karena apa ya? Ya, baca terus. Pasti ada salah satu yang terjadi dengan teman-teman ya kan. Terjadi dengan teman-teman dan teman-teman sudah dapat bahwa itu salah satu ciri intuisi. Tinggal kita peka-peka aja udah. Hafal-hafal aja. Bang, aku nggak tahu nih bang. Kenapa ya? Kok aku udah kerja sekarang kok nggak nyaman kayak dulu? Kenapa nggak nyaman? Ya rasanya aku dengan atasan, dengan teman-teman sudah beda bang. Sudah sikut-sikutan di kerjaan, nggak nyaman aku bang. Mau pindah kerjaan, takut nanti rezekiku hilang. Aku mau mempertahankan kerja di sini, aku pun sudah nggak asik lagi, udah nggak enak lagi. Itu juga contoh intuisi. Ada dorongan hati itu. Ya, baca, pertimbangkan. Apa ya yang harus kulakukan ya? Kalau aku pindah dari sini kemana aku ya? Baca, pasti ada. Macam saya dulu kan gitu. Saya renungkan, saya pertimbangkan. Minta sama Allah. Ya Allah nggak tahu aku nih kenapa kok di kerjaan ini nggak enak. Kok aku nggak asik kayak dulu lagi. Apa aku pindah ya Allah? Tapi kalau aku pindah nanti anak istriku makan apa nih? Kalau dapat kerja cepat, kalau lama kayak mana? Ya. Akhirnya saya minta sama Allah, buka-bukalah Al-Quran. Komunikasi secara secara batin dengan Al-Quran. Akhirnya ditunjukkan kisah Rasulullah ketika hijrah. Ya, ketika Rasulullah diperangi, dimusuhi, perintahnya hijrah. Yakinlah bumi Allah itu sangat luas kata Allah. Ya kan? Begitu juga dalam hidup ini. Apapun kondisimu kalau sudah nggak nyaman, pindah keadaan yang kau pertahankan itu. Jangan kau takut gak ada rezeki. Akhirnya apa? Iya juga ya. Tuh apa aku pertahankan? Kerjaku sudah gak ikhlas lagi di sini. Yang ada menggerutu terus kita kerja. Akhirnya saya resign. Menganggur memang. Rupanya itu cara Allah ya. Menuntun kita, membimbing kita kepada yang Dia kehendaki. Habis itu ngapain lagi aku ya Allah? Udah nganggur nih ya Allah, gimana cari duit nih?
Ada perintah buat buku. Kita bukan penulis, pengalaman nggak ada. Akhirnya karena dorongan hati itu kuat, saya buat juga. Tapi dicekal oleh istri. Ngapain kau buat buku? Emangnya kamu tuh penulis terkenal apa? Siapa yang mau beli buku kamu? Ya, kalau laku, kalau nggak laku buang-buang duit aja itu katanya. Pokoknya dicekal, diapakan, disepelekan. Habis itu ada perintah lagi buat YouTube. Intuisi saya berkata, insya Allah kedepannya YouTube ini bisa menghidupi saya. Ya. Tapi dicekal juga sama istri. Kalau bisa bang, belayar lagi kayak dulu bang. Aku maunya gajinya bulanan. Yang penting jelas. Ini jangan kayak gini nggak jelas katanya. Ya tapi di situ intuisi kita udah kuat kan. Yakin aku suatu saat terbukti nanti. Suatu saat nanti akan indah pada masanya. Suatu saat nanti semua orang yang merendahkan, meremehkan, yang menganggap kita nggak ada apa-apanya, pasti nanti akan jilat ludahnya sendiri. Nah itu namanya jiwa kita udah sampai. Memang jasad belum sampai, tapi jiwa duluan sampai. Seolah-olah kamu udah duluan di situ. Bakal kayak mana ke depannya itu kamu udah yakin. Nah itu ciri-ciri intuisi. Ya, jadi apapun dalam gerak-gerik hidup kita, kalau memang ada perintah bakal begini, bakal begitu, disuruh begini, disuruh begitu, ikutin aja. Yakin aja udah. Ya, yang penting coba dulu. Jangan kita belum coba udah kalah sebelum berperang. Coba dulu. Dan ketika udah coba, jangan tanggung-tanggung. Yakin aja. Ya. Memang kalau kita melihat diri, rasanya nggak mampu ya. Siapalah aku? Apakah mungkin? Apakah bisa? Bagaimana caranya? Bagaimana jalannya? Bingung ya. Tapi kalau engkau sudah mengikuti, dia yang suruh, dia juga yang jamin lah. Aku kan disuruh dia. Kalau dia yang suruh nggak mungkin dia nggak jamin aku. Nah, baca kata hati kita tadi itu. Ketika engkau yakin, bismillah, bersandar kuat pada Allah kan, nanti Allah yang jamin. Jadi mudah-mudahan mengenai intuisi ya teman-teman makin peka. Cirinya adalah pemikir, banyak merenungkan. Apa-apa hal sepele pun dia renungkan itu ya. Tapi itu rahasia hatinya, dia nggak akan nampakkan sama orang, ya kan? Hal-hal kecil pun dia renungkan itu. Ini maknanya apa? Itu maknanya apa? Ya. Banyak dia bertanya dengan dirinya sendiri. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.